Salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Renungan santapan firman Tuhan hari ini, hari Kamis 1 September 2022, mengambil Injil Lukas bab 5 ayat 1 hingga 11 sebagai Injil renungan. Mari dengarkan bersama. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, pernahkah Anda terfikir tentang berapa banyak ikan yang ditinggalkan oleh murid-murid di perahu tersebut di dalam Injil yang telah kita dengar sebentar tadi? Sungguh, fikirkanlah. Mereka telah memancing sepanjang malam dan tidak menangkap apa-apa. Mereka sedang membersihkan pukat mereka, mungkin tertanya-tanya dari mana makanan seterusnya akan datang. Tiada ikan, tidak akan ada apa-apa untuk dijual di pasaran, dan pastinya tidak apa-apa untuk dimakan. Kemudian secara ajaib atas perintah Yesus, jala mereka melimpah. Sebenarnya pukat mereka mulai koyak. Mereka memerlukan bot lain untuk datang dan membantu mereka memuatkan semua ikan yang mereka tangkap. Kemudian bot mulai karam. Saudara dan saudari, kita tidak bercakap tentang beberapa ekor ikan. Kita bercakap tentang beribu-ribu ekor ikan. Kita bercakap mengenai keuntungan untuk pasaran. Ia adalah kelimpahan yang tidak dapat diduga. Tetapi apa yang berlaku? Para murid meninggalkan semuanya. Betapa sukarnya itu. Bolehkah Anda bayangkan perasaan Yakobus, Yohanes, dan Petrus melihat hasil tangkapan sekali dalam seumur hidup sebelum memilih untuk pergi begitu saja? Di hadapan mereka adalah Yesus dan masa depan yang sangat tidak menentu.
tetapi di belakang mereka adalah keselamatan keuangan dan kekayaan. Jika Anda yang berada di posisi Yakobus, Yohanes, dan Petrus, apa yang akan Anda pilih? Saudara dan saudari, kita semua saat ini memiliki kehidupan dan kerjaya yang berbeza. Ada yang berjaya mendapatkan uang dan harta lebih banyak daripada yang lain. Tetapi Yesus tidak berjanji memberikan gaji bila kita menyahut panggilannya. Yesus hanya berjanji bahwa jika kita mengikut Dia, Dia akan menyediakan segala sesuatu. Bagi setengah daripada kita, panggilan itu bermakna meninggalkan banyak kekayaan, malah kestabilan ekonomi dan keputusan kita mungkin kelihatan gila di mata orang lain. Namun sebaliknya, saudara dan saudari, selagi kita berjalan di belakang Yesus, jika kita mengikuti Dia dengan setia dan bersedia melepaskan segala sesuatu, kekayaan dan kestabilan hidup bukanlah apa yang kita tinggalkan. Malahan, kepenuhan dan kemuliaan hidup adalah apa yang akan kita jalani bersama Yesus untuk seumur hidup kita. Maka dari itu, janganlah takut untuk mengikuti Yesus. Kehidupan kekal di surga itulah ganjaran yang lebih mahal dari harta dunia. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.